malam hari ini akan menggelar edisi ke-34 dengan judul yang ngeri-ngeri sedap terkait narkoba. Malam ini kami menghadirkan Ibu Anggita Aryati, Esiko dari BNKK Karawang, dengan beliau akan membawakan tema bahaya narkoba dikenal dan bukan untuk disayang. Jadi malam hari ini Bu Anggita Aryati akan membawa kita ke suasana-suasana yang ngeri-ngeri sedap. Mudah-mudahan malam hari ini puluhan guru-guru bisa terbuka terkait bahaya narkoba yang anak-anak saya perlu melindungi, saya punya kemanakan, dan saya punya peserta didik di sekolah yang mudah-mudahan tidak ada yang terpapar oleh narkoba. Oleh karenanya itu malam hari ini kita mulai saja menyerahkan waktu kepada Ibu Anggita Aryati mungkin sekitar 30-60 menit untuk memaparkan materinya. Setelah itu kita buka untuk sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu atendi maupun panelis yang hadir silakan raise hand untuk kami urutkan siapa yang mulai bertanya ataukah mengirim pertanyaan ke kolom chat seperti biasanya. Mana kolom chat biasa kami fungsikan sebagai tempat untuk mengirim absen, mengirim presensi online, itu bisa juga digunakan untuk mengirim pertanyaan apabila Bapak Ibu terkendala audio. Saya rasa itu aturan simpel kita di kegiatan Lontara malam hari ini. Untuk efisiensi waktunya, saya persilakan Ibu Anggita Aryati Esiko untuk memaparkan materinya. Monggo silakan Ibu. Iya, baik. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta komunitas Learning Online Nusantara malam ini yang masih menyempatkan diri untuk mengikuti paparan dari saya selaku penyuluh narkoba ahli pertama di Badan Narkotika Nasional. Mungkin saya langsung ke presentasi saya. Tapi sebelumnya selamat malam saya mau ucapkan buat teman-teman guru-guru yang kemarin juga sudah bergabung, ada Bu Atrin, ada Mbak Yunita dari Kelor ya, kemudian teman-teman guru lain yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Bapak Imron, Iya, langsung Ibu saja Anggita, mohon maaf. Ya, Ya, kalau boleh sebelum lanjut ke pemaparan materinya, karena CV Ibu yang masuk ke saya tidak dapat, ini saya lupa. apa ya? Kalau bisa memperkenalkan diri dulu deh. Oh gitu, tidak apa-apa Pak ya, Kan di Indonesia ini tak kenal maka tak sayang. betul. Tapi kalau narkoba ini kita berkenalan bukan untuk disayang ya? Makanya itu untuk di apa istilahnya, biar nggak sama seperti narkoba aja. Betul, Oke, yang jelas oke. jangan sampai jadi seperti Silakan. narkoba. Baik, saya kalau gitu langsung ke presentasi saya, karena di presentasi saya Sip. ada pengenalan diri saya. Baik. Jadi, kalau malam kemarin saya lebih banyak bercerita tentang kondisi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah, malam ini saya akan lebih banyak mengajak, rekan-rekan guru, para peserta kegiatan webinar malam ini untuk lebih tahu lebih dalam tentang jenis dan dampak dari narkoba itu sendiri. Jadi malam ini kita akan berkenalan dengan lebih jauh dengan yang namanya narkoba. Tapi ya itu tadi saya sampaikan bahwa kita kenal dengan narkoba bukan untuk kita sayangi, tapi malam ini kita kenal untuk narkoba untuk kita antisipasi. Jika suatu saat, suatu hari kita bertemu dengan benda itu, apakah itu narkoba, apakah bukan, kita udah bisa mengidentifikasikannya. Baik, sebelum saya lanjutkan, maka saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah penyuluh narkoba ahli pertama di BNN, Badan Narkotika Nasional. Saat ini saya bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. BNN sendiri mempunyai 207 kantor BNN yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jadi di setiap provinsi itu pasti ada BNN-nya yang kita sebut dengan BNN provinsi, kemudian di sekitar 173 kabupaten atau kota itu ada BNN yang disebut dengan BNN kota atau BNN kabupaten. Tapi pada dasarnya itu adalah sama-sama Badan Narkotika Nasional yang pusatnya ada di Cawang, Jakarta Timur. Saya lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung, lahir 35 tahun yang lalu. Ada nomor telepon saya. Ini belum saya share ya, kalau nggak salah ke panitia saya belum sempat share materi saya. Mungkin nanti akan saya share ke Pak Pak Imran ya, Pak Imran ya? Untuk nanti bisa dibagikan kepada peserta kegiatan webinar kita malam ini. Itu IG saya juga ada, Anggita_Aryati. Dan itu saja perkenalan diri saya. Akan saya lanjutkan kepada materi, tapi sebelumnya ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada peserta webinar malam ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kita semua hidup ini pasti akan berakhir. Kita hidup semua ini pasti akan berakhir. Tapi kita mau berakhir seperti apa? Seperti apapun akhir hidup kita, yang penting adalah kita jangan pernah berakhir dengan yang namanya narkoba. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di Indonesia saat ini 30 sampai 50 orang mati sia-sia karena narkoba setiap harinya. Jadi kalau misalnya di total dalam 1 tahun berapa ratus jiwa yang meninggal karena narkoba. Itu baru yang terhitung oleh Badan Narkotika Nasional. Belum lagi data-data yang tidak dapat ditangkap oleh BNN. Kenapa demikian? Karena kasus narkoba itu selain memang extraordinary crime, terorganisir, kemudian narkoba itu adalah seperti fenomena gunung es, di mana yang kita ketahui selama ini di masyarakat itu adalah hanya atasnya saja. Kita tidak tahu permasalahan di bawah yang ternyata jumlah penggunanya lebih banyak, jumlah orang yang meninggal lebih banyak, eh, dan dengan kondisi negara kita yang tersebar dari ujung Aceh sampai ke Papua dengan akses-akses ke daerah yang kadang sulit dijangkau oleh pemerintah, terkadang informasi tentang narkoba ini tidak sampai ke masyarakat. Saya sebelum di Karawang, saya bertugas di sebuah wilayah di Sumatera, di mana di wilayah tersebut terkenal dengan perkebunan karetnya. Yang sangat menyedihkan adalah di daerah itu, di mana perkebunan karet berkembang sangat pesat, para pekerja itu kalau istilah orang mereka tuh tukang ngambilin karetnya, apa ya, kalau orang Sumatera tuh bilang tukang dodos karet gitu ya, tukang dodos sawit, tukang perah karet itu, mereka sebelum bekerja mengkonsumsi yang mereka tidak paham benar itu apa, tapi sebenarnya mereka konsumsi adalah sabu. Mereka hanya mengatakan, "Kalau saya konsumsi benda ini, Bu, saya jadi bisa kerja lebih lama dari teman-teman saya yang tidak memakainya." Dia cuma paham itu, tapi dia tidak paham bahwa, oke, dia pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, oke, dia akan merasakan hal itu, tapi dia tidak tahu dampak efeknya 5, 10, sampai 20 tahun kemudian. Saya sudah pernah bertemu seseorang yang memakai narkoba lebih dari 20 tahun. Yang dia dapatkan sekarang adalah, satu, hartanya habis, yang kedua, dia punya penyakit yang sulit untuk disembuhkan, sulit, tidak mungkin disembuhkan, yaitu HIV/AIDS. Hartanya habis, dia tidak punya, dan kemudian bukan hartanya sebenarnya, harta orang tuanya habis. Dia menceritakan bagaimana ganasnya yang namanya narkoba itu menghancurkan keluarganya. Dia 5 bersaudara, kalau nggak salah, ya dia 5 bersaudara, bukan, dia 3 bersaudara, 4 bersaudara, 2 cewek, 2 cowok. 2 cowok di keluarga dia dua-duanya jadi pemakai narkoba, kakaknya sudah meninggal karena HIV/AIDS, dan dia sendiri sampai sekarang masih bertahan dengan penyakit itu. Di mana untuk bisa bertahan, dia harus mengkonsumsi obat agar imun tubuh dia tetap tidak turun dan tidak masuk ke fase AIDS. Itu ceritanya sangat panjang, jadi kalau dia bercerita itu saya kadang sampai merinding. Kenapa? Karena orang tuanya termasuk orang kaya di kota itu. Bapaknya adalah seorang dokter spesialis terkemuka di kota itu. Tapi ya apa yang terjadi, semuanya habis. Ayahnya sebelum bapaknya meninggal pun dia masih memakai. Terus terakhir dia insaf karena dia melihat
Karena habis barang-barangnya di rumah, akhirnya yang dia lakukan adalah mencuri. Mencuri apapun yang bisa dicuri, dia curi katanya. Lihat pohon pisang, dia bilang itu pohon pisang milik bersama. Dia ambil, dia curi, dia jual. Lihat helm orang bagus, dia bilang itu helm ditaruh di tempat umum milik bersama, diambil, dijual. Buat apa? Buat beli narkoba. Terakhir, dia bersama temannya waktu itu mau mencuri helm, kalau nggak salah. Yang dicuri helm yang mahal-mahal tentunya ya Pak ya, yang sekali dia bisa beli satu paket narkoba. Terakhir dia mencuri helm, temannya berhasil ditangkap oleh massa, digebukin massa sampai mati. Dan dia sendiri berhasil menyelamatkan diri atau lolos. Melihat temannya mati di depan matanya, sejak saat itulah dia bertekad untuk tidak pernah lagi memakai narkotika atau untuk sembuh dari narkotika. Tapi prosesnya lama, dia bilang dia butuh waktu hampir sekitar setahun lebih untuk bisa menahan tidak memakai barang tersebut. Itu kisah nyata dan saya sudah bertemu dengan orangnya langsung. Sekarang dia bersama dengan rekan-rekan lainnya mencoba untuk mengajak teman-temannya yang masih pemakai narkotika ini untuk benar-benar lepas dari namanya narkoba. Jadi narkoba itu tidak hanya merusak fisik, Pak. Tidak hanya merusak badan, tidak hanya merusak fisik, tapi merusak segalanya. Ekonomi hancur, kehidupan sosial hancur, kemudian juga hukum dilanggar, semuanya rusak karena narkoba. Baik, pertanyaan yang paling sering, kalau ini mungkin orang sudah sering dengar ya, karena di setiap penyuluhan hal ini disampaikan bahwa narkoba sendiri itu sebenarnya yang dibahas oleh BNN itu sebenarnya bukan narkoba, yang menjadi ranah BNN itu adalah narkotika dan psikotropika. Jadi narkoba itu sebenarnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika itu dia bisa tanaman, bisa juga bukan tanaman. Dia bisa juga sintesis atau semi-sintesis atau campuran antara tanaman dan bukan tanaman. Dan yang pada dasarnya adalah saat narkotika itu menyebabkan adanya perubahan kesadaran. Orang menjadi hilang rasa, hilang perasaan. Dalam arti kata dia sudah tidak ada lagi rasa bahagia, sedih, atau tidak ada, hilang perasaannya, kosong. Kemudian juga menghilangkan rasa sakit. Ya, makanya kenapa anak-anak yang tawuran ini, sebelum melakukan tawuran, biasanya mereka mengkonsumsi narkoba, eee, yang menghilangkan rasa sakit, tidak ada rasa takutnya. Dibacok, di apapun hilang rasa sakit itu. Dan yang harus digarisbawahi dari narkotika adalah bahwa narkotika, baik narkotika, psikotropika maupun bahan adiktif adalah zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Kalau psikotropika sendiri agak berbeda dengan narkotika. Kalau psikotropika ini adalah, zat yang menyebabkan adanya perubahan khas pada aktivitas fisik, baik mental atau perilaku. Jadi seseorang itu bersikap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya dia pendiam tiba-tiba menjadi hiperaktif, yang biasanya dia, eee, istilahnya aktif, kemudian tiba-tiba menjadi seperti orang tidak ada, seperti tidak ada tujuan, blank itu kayak kosong gitu. Jadi ada perubahan khas pada aktivitas fisik maupun mental dan perilakunya. Nah, sedangkan kalau bahan adiktif sendiri ini lebih kepada zat atau bahan yang menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis. Yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa BNN sendiri ranahnya yang masuk ke dalam hukum pidana adalah narkotika dan psikotropika. Sedangkan untuk bahan adiktif, BNN tidak bisa melakukan atau tidak dapat melakukan semacam upaya pidana. Kenapa? Karena bahan adiktif ini lebih kepada masalah kesehatan. Bahan adiktif ini contohnya adalah rokok, alkohol, itu semua masuk ke dalam ranah kesehatan. Tapi untuk rehabilitasi ini mungkin ini hal baru juga karena dulu sebenarnya BNN tidak menangani, tapi karena kasusnya banyak akhirnya saat ini ditangani oleh BNN. Untuk bahan adiktif jenis lem, seperti lem Aika-Aibon, kemudian bensin yang seperti itu, penanganan rehabilitasinya sudah dapat dilakukan oleh BNN. Jadi jika rekan-rekan peserta webinar malam ini memiliki keluarga atau ada di sekitar lingkungannya atau mungkin ada, anak muridnya yang diketahui memiliki kecanduan dengan yang namanya lem Aika-Aibon atau kecanduan bensin, itu bisa dibawa ke BNN untuk direhabilitasi, gitu.
Itu mungkin informasi yang, bisa menjadi tambahan untuk rekan-rekan di rumah yang bingung, "Ini Bu anaknya ngelem, setahu saya lem bukan masuk ke dalam narkotika atau psikotropika, jadi harus diapain?" Sekarang sudah bisa dibawa ke BNN untuk direhabilitasi. Itu bicara tentang narkoba, kita akan coba, melihat narkoba dari sisi penggolongannya. Jadi baik narkotika maupun psikotropika itu sendiri sebenarnya terbagi dalam beberapa golongan. Kenapa dibagi dalam beberapa golongan? Karena pada dasarnya kita hidup ini membutuhkan narkotika dan psikotropika. Kenapa kita butuh? Contoh paling nyata adalah saat seorang ibu harus melahirkan dan harus menjalani operasi sesar. Dia disuntikkan oleh sebuah zat yang dimana zat tersebut membuat dia kehilangan rasa sakit, kehilangan kesadaran, yang kita sebut dengan morfin. Itu contoh satu. Jadi morfin adalah narkotika golongan 2. Kemudian, kalau ini saya pernah coba, bukan coba, saya pernah dikasih sama dokter. Karena waktu itu kondisinya saya, sedang bertugas di sebuah wilayah yang saat itu wilayahnya sedang ada musibah darurat yang namanya kabut asap. Jadi daerah Sumatera itu kalau sudah musim-musim tertentu itu kabut asapnya luar biasa, menyebabkan saya sakit batuk yang sangat parah luar biasa. Akhirnya saya berobat dan saya diberikan sebuah obat, karena saya orang BNN, jadi saya itu mungkin karena orang BNN ya, saya kalau dikasih obat saya selalu baca ini obat apa, masuk narkotika, jadi saya harus perhatikan betul dosis yang harus saya minum. Dan saya diberikan obat yang namanya kodein. Nah, kodein itu adalah narkotika golongan 3. Fungsinya adalah untuk, kalau bisa dibilang sih nanti ada penjelasannya ya, jadi lebih menenangkan, jadi biar saya bisa tidur, itu dikasih kodein namanya. Jadi narkotika itu terbagi dalam 3 golongan. Apakah semua golongan bisa dikonsumsi oleh manusia? Jawabannya tidak. Yang bisa dikonsumsi oleh manusia untuk kepentingan kesehatan dan dalam pengawasan dokter hanya golongan 2 dan 3 jenis narkotika. Sedangkan untuk psikotropika sendiri, psikotropika itu tidak boleh dikonsumsi golongan 1 dan 2. Golongan 3, 4 baru bisa dikonsumsi ataupun diproduksi. Maksudnya dijadikan bahan produksi. Kita bicara tentang golongan 1. Golongan 1 narkotika ya, kita bicara golongan 1 narkotika. Golongan 1 narkotika adalah zat-zat, obat-obat, yang tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Sama sekali tidak boleh, untuk alasan apapun. Sekalipun itu alasannya adalah untuk kesehatan sangat tidak boleh. Contohnya adalah ganja. Kemudian, ada juga di sini adalah kokain, opium, itu tidak boleh digunakan oleh manusia di Indonesia. Jadi kalau ada yang namanya pelegalan ganja, sampai detik ini negara kita masih mengacu pada undang-undang ini bahwa ganja masuk golongan 1 dan tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk alasan apapun. Jadi apa gunanya golongan 1? Golongan 1 itu gunanya untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk penelitian. Begitu juga dengan psikotropika. Psikotropika di sini ada MDMA, ekstasi, MDMA itu ekstasi, orang dulu bilangnya pil koplo, pil anjing. Nah itu MDA itu ekstasi. Kemudian golongan 2 itu methamphetamine, met itu sabu. Itu adalah masuk golongan 1 dan golongan 2. Tidak boleh digunakan untuk alasan apapun, hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Jadi barang siapa yang menguasai dalam arti kata memiliki, menyimpan, menjual golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, golongan 1, baik psikotropika maupun narkotika dan golongan 2 jenis psikotropika, itu akan dikenakan hukuman pidana paling ringan 4 tahun penjara. Sedangkan untuk golongan 2 dan golongan 3 narkotika, boleh dikonsumsi oleh manusia dengan catatan, karena ini adalah obat yang, zat yang masuk ke dalam narkotika dengan catatan obat ini boleh dikonsumsi oleh manusia dengan pengawasan dokter dalam dosis yang telah ditentukan. Jadi saat seseorang memakai narkotika golongan 2 dan golongan 3 tanpa pengawasan dokter dengan dosis yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh dokter, maka itu kita sebut dengan penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkotika. Ya, jadi bedanya pengguna, penyalahguna
penyalahguna dan pecandu. Jadi kalau penyalahguna itu adalah orang yang menyalahgunakan yang seharusnya dipakai untuk kepentingan yang baik, digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Sedangkan pecandu itu adalah orang yang sudah ketergantungan narkotika, psikotropika, dan itu harus segera dipulihkan kalau sudah pada tahap seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Terus pertanyaannya, Bu, kalau gitu penyalahguna nggak perlu dipulihkan? Tetap. Saat seseorang mencoba sekali, 2 kali pakai, mungkin, teman-teman guru di rumah pernah menemukan muridnya ada yang memakai, begitu ditanya, "Kamu pakai berapa kali?" "Saya baru sekali-kali, Pak, baru nyoba ini yang kedua kali saya coba." "Apakah perlu dibawa ke BNN?" Jawabannya perlu. Kenapa? Karena di BNN sendiri itu rehabilitasi ada banyak macamnya. Jadi ada rehabilitasi rawat jalan, ada rehabilitasi rawat inap. Untuk orang-orang seperti itu yang baru pakai sekali pakai, 2 kali pakai, itu akan dikenakan namanya rehabilitasi rawat jalan. Jadi tidak diinapkan. Nah, diinapkan itu diberikan kepada pengguna narkoba yang sudah pada tahap kecanduan narkoba. Baik, saya lanjutkan kembali. Bicara soal narkoba, ini saya selalu sampaikan di setiap paparan saya. Kenapa? Karena memahami narkoba itu harus kita pahami efek samping atau dampaknya. Jadi jangan hanya kita tahu ini benda apa, tapi kita tidak tahu dampak atau efeknya. Ini yang seringkali juga membuat, masyarakat kita berpikir, "Oh ya udah itu narkoba, tapi, ah, nggak apa lah dia cuma tidur-tiduran aja kerjanya habis pakai itu nggak bermasalah." Itu salah besar. Baik, narkotika sendiri itu atau narkoba itu sendiri pada dasarnya berdasarkan efeknya itu terbagi dalam 3 dampak, ada dampak depresan, stimulan, dan halusinogen. Kalau kita bicara dampak depresan, itu adalah efek samping yang ditimbulkannya seseorang menjadi tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri, kemudian juga tidak bergairah melakukan apapun. Jadi kalau misalnya istilahnya itu kayak hidupnya udah kayak orang tidak ada tujuan lagi, udah depresan tuh udah benar-benar tidak mau ngapa-ngapain. Contohnya depresan ini, orang-orang yang menggunakan obat-obat penenang, itu depresan. Kemudian ada juga stimulan, kebalikan dari depresan tadi, kalau stimulan ini membuat seseorang bergairah berlebihan, dia bisa tidak tidur berhari-hari, kebalikan kalau depresan orang tidur saja kerjanya. Nah, kalau stimulan ini dia menjadi tidak tidur berhari-hari, dia bisa tidak tidur 2 sampai 3 hari. Dia bisa bekerja lembur pun dia kuat, itu tipe stimulan. Jadi kalau stimulan ini biasanya, marak di lingkungan pekerja. Sedangkan untuk tipe depresan ini maraknya di lingkungan anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini kebanyakan memakai tipe-tipe depresan. Tipe-tipe mungkin kalau saya di lingkungan pekerja, kalau saya kasih, sosialisasi seperti ini, "Wah bagus dong Bu kalau gitu, stimulan jadi, semangat kerjanya, bisa dapat lemburan," kata kalau orang-orang swasta. Narkotika itu, saat seseorang mengkonsumsi narkotika jenis stimulan, dia akan bekerja seperti orang yang tidak pernah ada lelahnya. Tapi ada batasnya juga. Biasanya kalau sekali pakai mungkin ya, misal saya misalkan sabu sekali pakai dia hanya bisa bertahan 2 kali 24 jam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu badan dia akan merasa seperti gimana ya, sakit semua, kemudian dia malah tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia harus pakai lagi. Pakai dengan dosis yang ditambah. Mungkin kemarin dia hanya pakai 1/4 G, kemudian G itu adalah istilah untuk sabu, jadi kita nyebut sabu itu bukan kilogram, kita kalau para pengedar dan pemakaiitu bilangnya G. Ini dia dulu kemarin pakai hanya 1/4 G gitu, terus karena dia sudah kecanduan pakai naik setengah, 1, dan akhirnya dosisnya bertambah dan pada akhirnya overdosis. Itu, sabu. Jadi sama seperti motor yang dinyalakan terus 2 kali 24 jam tanpa berhenti, yang terjadi efeknya apa? Motor itu akan rusak, hancur mesinnya. Sama seperti badan manusia. Saat badan manusia ini dipaksa bekerja tanpa henti, tanpa istirahat, yang terjadi ya dia akan mengalami kerusakan yang permanen. Hanya begitu. Dan kalau mesin rusak bisa diganti, kalau tubuh manusia rusak, gimana onderdilnya? Nggak ada. Kalau udah rusak jantung, udah rusak paru, susah sekali untuk menyembuhkannya. Nah, dampak yang ketiga dari narkotika yang kebanyakan hampir di semua zat ada adalah halusinogen. Halusinogen ini adalah
jenis narkotika yang jika dikonsumsi seseorang itu menjadi melihat sesuatu itu yang tidak ada jadi ada, yang tidak benar jadi benar. Contohnya, ini pernah terjadi kasus juga, jadi dia mengkonsumsi yang namanya magic mushroom. Jadi setelah mengkonsumsi zat, itu bukan zat ya, sorry, tanaman tersebut, magic mushroom itu sejenis tanaman, nanti kita akan bahas di materi-materi slide-slide selanjutnya. Setelah dia konsumsi magic mushroom, adiknya datang, dia lihat, yang dia lihat tuh bukan adiknya, tapi yang dia lihat itu adalah jamur yang berjalan-jalan mengejar dirinya. Dia berlari-berlari, adiknya ngikutin, kakaknya berlari, akhirnya dia ke dapur, dia ambil pisau, apa yang dia lakukan? Dia tikam yang dia lihat jamur itu. Itu bukan jamur, itu adalah adik. Jadi di bawah pengaruh narkotika, dia sudah melakukan pembunuhan. Jadi sama dengan kasus tabrakan yang pernah terjadi 5 tahun yang lalu mungkin ya, kasus Afriani yang di Butani di Jakarta. Dia dibawa pengaruh narkotika saat sedang membawa mobil. Jadi dia melihat delusi, dia melihat orang-orang itu masih jauh, dia tabrak-tabrak saja. Itu yang terjadi. Jadi kasus-kasus narkotika juga memicu terjadinya banyak pembunuhan-pembunuhan lain dan hal-hal yang tidak terpuji lainnya seperti tawuran. Tawuran itu juga banyak istilahnya itu banyak dicetus karena adanya penggunaan narkotika. Tawuran, pembunuhan, kemudian pemerkosaan, semua hal kriminal itu awalnya dari penggunaan narkotika. Baik, nanti saya akan jelaskan sampai ke dalam ya, mana stimulan, depresi, dan halusinogen. Kenapa? Saat kita memahami efek samping dari penggunaan narkotika itu seperti apa, kita bisa tahu ini anak kayaknya habis pakai narkotika jenis depresan deh. Ini anak habis pakai narkotika jenis stimulan. Ini anak kayaknya habis pakai narkotika jenis halusinogen. Kenapa? Karena yang saat seseorang memakai narkotika akan ada perubahan dalam perilaku dia yang terlihat sangat signifikan. Baik, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini di depan Anda saat ini adalah gambar otak manusia, yang mana otak manusia itu ada 4. Yang bersih, mulus, seperti pelangi itu adalah otak orang bersih narkoba yang sama sekali tidak pernah memakai narkotika. Kemudian sebelah kanan ini warnanya biru, itu pecandu ganja. Kemudian ini yang di bawah pecandu sabu, heroin, lebih parah lagi, hancur seperti itu. Pada dasarnya, saat seseorang menjadi pecandu narkotika, satu hal yang akan sulit sekali untuk dipulihkan. Dia mungkin bisa lepas dari ketergantungan, sangat bisa lepas. Seseorang pemakai narkotika, pecandu narkotika bisa lepas? Jawabnya bisa. Apalagi kalau lingkungan sekitarnya mendukung. Dia bisa lepas dari narkotika. Apakah penyakitnya bisa disembuhkan? Tergantung. Kalau penyakit HIV, TBC tidak bisa sembuh, ya. Kemudian apakah harta bisa dicari lagi? Kalau dia bisa berpikir jernih, dia bisa berproduksi lagi, tentu dia akan kena harta lagi. Tapi ada satu yang akan sulit untuk dipulihkan, yaitu kerusakan permanen pada otak. Saat seseorang menjadi pecandu narkotika, otaknya akan mengalami kerusakan sistem saraf. Saat otak itu sudah mengalami kerusakan sistem saraf, beberapa penyakit yang tidak akan pernah bisa hilang adalah penyakit, kalau orang bilang itu PDIP, penyakit penyakit ya, jadi pelupa permanen gitu. Jadi kalau udah kena narkoba ini udah, kalau ngomong A jadi Z. Jadi kalau misalnya orang ngomong A dia jadi Z. Terus habis itu kalau misalnya disuruh kamu nanti ini ya beli A gitu, beli cabai, nanti yang dia balik lagi. Tadi suruh beli tomat yang mana. Jadi daya ingatnya tuh langsung menurun saat orang sudah menjadi pecandu narkotika. Jadi pengurangan daya ingat permanen. Di PDIP itu pengurangan daya ingat permanen. Jadi udah permanen, otaknya tuh udah nggak bisa merekam memori dengan sangat baik. Jadi saya dengan tadi yang saya ceritakan ke rekan-rekan peserta webinar malam ini, anak itu umurnya lebih muda dari saya, umurnya sekitar umurnya sekitar 30 tahunan, lebih muda dari saya.
saya sering mengajak dia untuk sosialisasi narkoba. Saya biasa, kamu ikut gue ya, kita kasih sosialisasi ke pemerintah atau ke orang. Saya biasanya bawa dia ke lingkungan pekerja. Kenapa? Karena kalau membawa pecandu narkotika di lingkungan anak sekolah, saya sangat khawatir anak sekolah itu kan pikirannya kadang suka terlalu pendek. Wah, abang itu dulu pakai narkoba, pakai heroin, udah HIV itu bisa jadi orang baik. Ya udah berarti gue pakai juga ntar direhab. Jadi hati-hati dalam memberikan sosialisasi ke anak sekolah. Anak sekolah ini kadang ditakut-takutin, bukan tambah takut tapi tambah berani. Jadi kalau ke anak sekolah itu yang biasa saya bangkitkan adalah kesadaran dia untuk menjadi makhluk yang lebih berguna, tidak menyusahkan orang tua, tidak menyusahkan keluarga, menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk sesama. Nah, sedangkan kalau untuk kasus-kasus misalnya penyuluhan di pemerintahan, penyuluhan di pekerja, saya biasa membawa rekan saya yang mantan pemakai dan sudah menjadi ODA ini. Kenapa? Harapan saya dengan membawa dia adalah para peserta memahami bahwa narkotika itu memang benar merusak dan sudah ada buktinya bahwa itu merusak. Tidak hanya merusak si anak itu, tapi juga merusak satu keluarga. Nah, bicara soal penyuluhan dengan dia, kalau penyuluhan sama saya, dia selalu minta didampingin. Mbak, ntar dampingin saya ya. Kenapa? Karena kalau tidak didampingin, dia ngomong, terus habis itu dia diam. Dia ngeblank. Dia bingung mau ngomong apa. Bukan bingung, dia lupa mau bicara apa. Jadi, kalau sudah seperti itu, biasanya saya pancing. Karena kita sering sharing, saya pancing. Oke, terus selanjutnya gimana, Mbak? Oh iya, langsung dia ingat lagi. Jadi memang kalau sudah menjadi pecandu, sekalipun dia bisa lepas dari narkotika, kemampuan daya ingatnya akan menurun. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita sekarang masuk ke jenis-jenis narkotika. Jadi malam ini kalau kemarin bersama Kelor, saya lebih banyak membicara tentang penyalahgunaan di lingkungan sekolah. Tapi malam ini saya ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang ada di rumah mengenai jenis-jenis narkotika dan bahayanya. Harapan saya dengan saya membagikan informasi ini bisa di-share ke murid-muridnya yang ada di rumah, pada lingkungannya juga, mengenai itu narkotika yang mana sih, itu dampaknya gimana, sehingga bisa dihindari. Ini yang paling sering ya, ganja ini termasuk top 3-nya narkotika di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 3 zat yang masuk top 3. Pertama ganja, kedua sabu. Ganja sabu itu ganti-gantian. Yang ketiga adalah ekstasi. Kenapa ganja ini selalu jadi bahan pembicaraan utama kalau di BNN kasih penyuluhan? Karena negara kita adalah negara kita adalah negara penghasil ganja terbaik di dunia. Jadi momok terbesar kita adalah bagaimana jadi makanya ganja ini penyebarannya di negara kita sangat mudah, sangat banyak, karena memang produksinya ada di negara ini, ada di Indonesia. Baik, ganja sendiri, kalau kita bicarakan ganja, maka yang harus dipahami bahwa ganja itu tidak boleh dikuasai oleh seseorang seluruhnya. Baik dari daun, batang, biji, akar, semua tidak boleh. Ya. Ini adalah mungkin Bapak-bapak, sahabat-sahabat peserta yang ada di webinar ini bisa melihat ini ganja yang sudah dikeringkan. Ini ada yang bentuknya, ini yang biji, ada yang batang, ini yang sudah dihaluskan. Ya. Ini yang masih segar, ini yang sudah dipadatkan. Biasanya kalau sudah dipadatkan ini yang dijadikan lintingan ganja seperti ini. Ini ganja lintingan seperti ini. Yang mengkhawatirkan lagi di negara kita adalah ganja itu pengemasannya sudah tidak seperti rokok lagi. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengolah ganja sebentuknya tidak seperti rokok. Jadi dikemas dalam bentuk makanan. Ganja dicampurkan ke dalam brownies. Ini kasusnya pernah terjadi di Indonesia, di Jakarta. Sebuah toko menjual brownies yang alhamdulillah karena laporan dari masyarakat akibat perubahan perilaku si anak, ibunya melapor ke BNN bahwa anaknya semenjak mengkonsumsi makanan jenis ini, brownies, dia mengalami
tidur berhari-hari dan tidak keluar-keluar kamar. Ada jenis makanan yang dikonsumsi si anak. Jadi si ibu ini menyadari bahwa ini kayaknya ada yang nggak beres. Benar, ternyata setelah dicari tahu, dia mengkonsumsi brownies yang di dalam brownies itu ada ganjanya. Kemudian tidak hanya dalam bentuk makanan maupun ganja yang sudah dilinting seperti rokok, ganja ini sekarang berkembang di masyarakat dan kebanyakan juga di anak-anak sekolah dalam bentuk ganja yang sudah disuling. Mereka bilangnya ganja jus ganja. Ini biasanya dicampurkan ke dalam rokok elektrik. Kasusnya sudah cukup banyak di Indonesia. Jadi bandar narkoba itu tidak pernah berhenti berinovasi. Mereka mungkin kalau jual ganja bentuk lintingan nggak semua orang ngerokok, nggak laku barangnya. Akhirnya mereka berkreasi nih buat dalam bentuk makanan. Kemudian disuling, dimasukkan ke dalam cairan, dihisap seperti rokok elektrik. Apa sih dampak efek dari ganja ini? Banyak orang-orang di Indonesia, ada sebuah komunitas yang saat ini sedang getol-getolnya mencoba melegalkan ganja. Satu hal yang mereka belum pahami bahwa masyarakat kita kesadaran akan legalisasi ganja ini masih sangat kurang. Ganja tidak dilegalkan saja sudah meresahkan, apalagi kalau ganja dilegalkan. Memang benar di beberapa negara di belahan dunia sana ganja itu sudah dilegalkan, memang benar. Di Australia, di Amerika, negara bagian tertentu itu ganja dilegalkan. Tapi dengan satu catatan, pemahaman mereka, informasi mereka, kesadaran hukum mereka, aparat hukum mereka sangat memahami tentang efek samping dari ganja ini. Di negara kita, apakah sudah siap diterapkan undang-undang legalisasi ganja? Apakah tidak malah akan jadi bumerang ke negara kita? Akhirnya banyak orang yang pakai ganja merusak. Karena sejarah sudah menunjukkan bahwa yang namanya narkotika ini bisa merusak sebuah bangsa, bahkan sebuah negara, bahkan sebuah bangsa. Itu sejarah sudah menunjukkan. Kemarin yang mungkin mengikuti sosialisasi saya di Kelor, saya sempat cerita tentang perang candu di Cina, yang mana akhirnya Cina berhasil dikuasai karena apa? Diselundupkan opium ke negara tersebut. Baik, kita bicara tentang efek atau dampak dari ganja. Ganja ini merupakan zat yang paling tinggi zat THC-nya. Sehingga saat seseorang mengkonsumsi ganja, hal yang pertama dirasakan adalah halusinasi. Kalau halusinasi ya nggak apa-apa kan Bu, dia halus sendiri. Masalahnya halusinasi ini berbahaya untuk orang lain. Saat seseorang memakai ganja, dia melihat nenek-nenek umur 80 tahun kalau udah pakai ganja, dia kan melihatnya udah kayak gadis cantik semok dan sebagainya. Gak segan-segan dia melakukan tindakan yang tidak terpuji pada nenek-nenek tersebut. Udah banyak kasusnya. Anak kecil yang umur 3 tahun, 2 tahun, pengaruh ganja, halusinasi. Kemudian apa? Nafsu makannya tinggi. Jadi kalau misalnya peserta webinar ini mau tahu apa ciri-ciri pengguna ganja, gampang sekali. Satu, makannya banyak. Ganja ini adalah zat yang membuat seseorang menjadi doyan makan. Makannya banyak. Dan hanya ganja zat yang narkotika yang membuat makan banyak. Yang kedua, anak itu jadi malasnya luar biasa. Malas mandi, malas beraktivitas, hanya mau duduk-duduk, ngelamun, berhayal. Itu efek dari ganja. Jadi nggak heran kalau yang namanya anak memakai ganja, itu badannya bau sekali. Bau, kenapa? Karena dia malas mandi. Itu. Kemudian yang ketiga, sudah malas mandi, makannya banyak. Yang ketiga, suka ketawa-ketawa sendiri. Bapak Ibu perhatikan, peserta webinar perhatikan, kalau punya anak murid sudah makannya banyak, halusinasi malasnya luar biasa, makannya banyak tapi malas banget. Kemudian kalau dipanggil dia ketawa-ketawa sendiri kayak orang kalau saya bilangnya ngeblank tuh kayak nggak punya pikiran gitu. Dia lagi mikir apa, kita kayak orang bingung ada di dunia mana. Kenapa? Karena memang ganja itu membuat dia menjadi berhayal sesuatu yang hanya dia yang tahu di dunia, hanya dia. Ya. Efek sampingnya pada jangka panjang guna ganja adalah kegilaan. Banyak kasus narkotika berakhir dengan kegilaan. Saya pernah waktu bertugas di daerah Sumatera
Ada seorang ibu rumah tangga, single parent, datang ke saya, menangis, dia minta tolong, saya minta tolong anak saya untuk direhab. Oke, kita siap menerima rehab. Anak ibu mana? Saya bilang, bawa ke sini. Karena yang direhab anaknya, bukan ibunya kan. Bawa anak ibu ke sini untuk kita lakukan asesmen. Kita harus tahu zat apa yang dia pakai. Saat anak ibu saya tanya anaknya, ibu tambah nangis. Anak ibu di mana? Saya tanya. Saya ada di rumah sakit jiwa. Kenapa bisa sampai rumah sakit jiwa, Bu? Kemarin 2 hari yang lalu, anak saya telanjang bulat, teriak-teriak keliling rumah. Akhirnya sama tetangga dipanggilkan petugas rumah sakit jiwa, anak saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Kemudian Bu, begitu di rumah sakit jiwa, saya baru tahu ternyata anak saya selama hampir 20 tahun memakai narkoba. Jadi waktu dia asesmen oleh dokter, disebutkanlah semua zat-zat, ibunya kaget. Tidak pernah menyangka bahwa ternyata anaknya adalah pemakai narkotika selama 2 tahun hidup serumah. Ibunya single parent, sehingga dia mungkin tidak punya waktu untuk melihat kondisi anaknya. Yang dia tahu, dia pulang ke rumah, anaknya ada di rumah. Itu aja dia tahu. Dia tidak tahu anaknya seharian berbuat apa. Jadi yang harus dikedepankan di sini adalah komunikasi orang tua dan anak, yang jarang sekali sudah terjadi di desa seperti ini. Kita tidak sebaiknya tanyakan saat ya, saya juga orang tua yang bekerja, saya bekerja seperti rekan-rekan semua yang ada di webinar ini. Saat pulang ke rumah, pertanyaan pertama, hari ini di sekolah ngapain aja? Ada teman yang nakal nggak? Main apa aja? Itu hal-hal sepele, tapi sebenarnya itulah wujud komunikasi yang harus dibangun antara orang tua dan ibu ini. Hampir 20 tahun dia baru tahu bahwa anaknya adalah candu narkoba. Dan saat dia temukan, anaknya sudah mengalami gangguan. Apakah bisa dipulihkan? Kami BNN penyalahguna narkotika, pecandu narkotika jika sudah sampai tahap gangguan jiwa tidak bisa direhabilitasi. Itu yang harus diperhatikan. Saya lanjutkan ke jenis narkotika selanjutnya. Saya ini ada gangguan. Terlalu jauh slide saya. Oke. Selanjutnya yang ini saat ini benda ini sejauh ini di Indonesia penggunaannya sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun karena heroin atau putau ini yang bahan dasarnya adalah morfin sudah mulai sangat ketat, sudah ketat diterapkan di pemerintah kita peredarannya, sehingga heroin atau putau ini sudah jarang sekali ada di masyarakat. Tapi bukan berarti tidak ada. Masih ada ditemukan, terutama di kota-kota besar, masih ada ditemukan yang namanya heroin atau putau. Baik, heroin atau putau ini adalah jenis narkotika suntik yang efek sampingnya adalah penyakit yang tadi saya sebutkan, HIV/AIDS. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini adalah ya ini juga termasuk yang cukup jarang di Indonesia karena memang harganya sangat mahal dan biasanya yang menggunakan adalah atas. Ini adalah kokain. Jadi seorang pengguna kokain kalau sudah kecanduan kokain, hidungnya pasti akan mengalami kerusakan seperti Anda lihat di gambar. Ya, saya mohon maaf ya kalau malam ini gambar-gambar yang saya tampilkan tidak menarik. Saya minta maaf, tapi ini kenyataannya bahwa memang yang namanya narkotika itu sudah merusak fisik, merusak psikis, merusak kantong, merusak masa depan. Semua rusak karena narkotika. Ada anak umur, kita pernah mengamankan, kita pernah mengamankan seorang anak perempuan SMA kelas 1 diamankan di rumah bandar narkotika, di bandar narkoba. SMA kelas 1 di rumah bandar narkoba. Rupanya dia pacaran dengan anaknya si bandar itu. Itu ditanya, apa yang kamu lakukan di sana? Jadi dia pakai sabu. Bayarannya adalah ya dia bayar dengan jual dirinya. Jadi masih kelas 1 SMA, dia jual dirinya hanya untuk mendapatkan sabu. Itu terjadi di negara kita. Kokain, kita kembali lagi ke slideshow. Kokain ini ciri khasnya pengguna kokain sangat spesifik. Jadi yang namanya orang kokain itu dia punya kecemasan yang luar biasa. Saya pernah ketemu sama seseorang yang pemakai kokain. Jadi dia tuh kayak cemas. Cemas itu yang
gigit kuku gitu, cemas, nggak ada yang perlu digigit-gigit, kemudian itu yang kayak orang ketakutan, paranoid, tidak jelas. Terus tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa emosi. Ini kalau udah kecanduan kokain udah terlihat sekali. Kalau udah parah secara fisik bisa dilihat ya, kerusakan di hidungnya itu biasanya merah sekali. Kalau udah parah gitu. Cuman sisanya adalah ya seperti tadi dia kayak bukan gemetar ya, saya bilangnya kayak gelisah, gelisah aja dirinya gelisah sampai aku nggak bisa tenang, saya bingung awalnya orang kenapa aku nggak bisa tenang, padahal saya sudah coba bicara untuk tenang, tapi dia kayak apa mungkin karena di BNN atau gimana rupanya. Oke, baik, kan saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah jenis narkotika golongan satu dan sudah masuk ke dalam undang-undang kesehatan bahwa ini memang dimasukkan ke dalam narkotika golongan satu. Bilangnya anak-anak sekolah itu bilangnya dengan magic mushroom. Magic mushroom itu sebenarnya adalah jamur yang tumbuh di atas kotoran sapi. Mungkin untuk kota-kota besar sendiri agak sulit mendapatkan jamur segar ini. Tapi jangan salah, sekarang ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjual secara online. Saya lupa memasukkan gambarnya ke dalam slideshow saya. Tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memasukkan menjual benda ini, magic mushroom ini, ke dalam bentuk keripik kemasan. Kasusnya pernah terjadi di Bandung. Jadi dia dia jual dengan kemasan yang bagus, dijadikan keripik, dan dia bilang keripik magic, dan berasal dari magic mushroom yang ternyata sebenarnya adalah kotoran sapi, jualnya secara online dan berhasil dibongkar oleh BNN. Sejauh ini sepantauan kami penjualan magic mushroom secara online itu tidak ada, tapi tetap harus di apa ya istilahnya eh, harus tetap kita perhatikan, jangan sampai kecolongan lagi muncul lagi. Kenapa? Karena yang bikin yang bikin kadang tidak berhenti-berhenti, hari ini lagi booming misalnya magic mushroom, keripik magic mushroom, sudah diberantas, tiba-tiba nanti akan muncul lagi seperti itu. Jadi intinya adalah jangan pernah lengah dengan peredaran narkoba. Jangan pernah lengah. Walaupun seperti apapun kecilnya itu, saat Anda bisa melapor, laporkan. Saat Anda bisa untuk memulihkan, untuk menyelamatkan, selamatkan, pulihkan, bawa ke BNN untuk dipulihkan. Bicara soal magic mushroom, itu efek sampingnya apa? Seperti ganja, dia karena efeknya adalah halusinogen depresan, seperti ganja. Ini yang tadi saya ceritakan, ada anak konsumsi magic mushroom, kemudian adiknya datang, dia lihat adiknya seperti jamur, kemudian dibunuh. Efek sampingnya adalah yaitu dia halusinasi. Kalau sudah jangka panjang, orang yang mengkonsumsi magic mushroom biasanya karena yang namanya TBC. Gitu. Itu biasanya untuk orang-orang yang, jadi ini ya, di beberapa daerah terutama di daerah-daerah yang masih banyak peternakan sapinya, itu kalau misalnya dia, karena kan yang namanya magic mushroom ini kan tumbuhnya nggak setiap saat ya, dia tumbuhnya itu di musim-musim hujan, itu baru banyak magic mushroom. Kalau tidak musim hujan susah untuk tumbuh. Jadi itu ada beberapa anak jalanan itu sapinya, bukan sapi maaf, kotoran sapinya yang masih baru turun dari bokongnya si sapi itu memang benar-benar ditungguin, diambil sama dia, dimasukkan ke dalam kaleng, kalengnya ditutup. Jadi kalau dia mau mabuk, dia tinggal buka kaleng dan dihirup. Itu yang mati karena TBC tadi yang saya cerita. Jadi udah segila itu nalar berpikir seseorang kalau sudah kecanduan narkotika. Pertanyaan pertama, emang langsung magic mushroom? Tidak. Awalnya mungkin dia memakai obat-obatan seperti Eximer, nanti saya ada di slide show saya selanjutnya, obat-obatan generik yang dijual di apotik-apotik yang dibeli oleh anak-anak, kemudian dijadikan sebagai obat untuk mabuk. Itu ada obat-obat generik. Kemudian salah satu bentuk obat-obatan yang sering dipakai anak-anak sekolah adalah Comix, obat batuk. Jadi obat batuk ini kan gunanya sebenarnya untuk obat batuk, tapi mereka nggak batuk. Mereka konsumsinya pun bukan 1-2 biji, mereka konsumsinya sampai 1 box. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi kalau saya bilangnya, kita bilangnya itu ada batuk massal. Itu biasanya, anehnya, menyalahgunakannya ini hobinya di kuburan. Kami juga nggak paham ini anak-anak ngapain di kuburan. Jadi kalau di kuburan itu ada beberapa titik kuburan, itu kalau pagi-pagi tuh di mana-mana berserakan yang namanya bungkus komik.
saya jadi sebut merek kan, bungkus obat batuk maksud saya, bungkus obat batuk bersebaran di mana-mana. Yaitu salah satunya adalah karena salah satu adalah bentuk dari penyalahgunaan narkotika. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Magic marasme ini tanaman khat ini juga sudah masuk ke dalam golongan 1. Kasus ini pernah booming di 5-6 tahun yang lalu saat seorang artis terkenal tertangkap oleh BNN dan mengkonsumsi narkotika jenis baru yaitu katinon. Katinon ini sendiri tumbuhnya di daerah dingin. Kalau saat ini yang terkenal di daerah Puncak Bogor. Tapi tidak tertutup kemungkinan Anda menemukan benda-benda seperti ini di tempat-tempat Anda yang hawanya dingin atau sejuk. Karena benda ini tumbuhnya di lingkungan yang hawanya dingin atau sejuk. Coba diperhatikan, Coba diperhatikan baik-baik. Siapa tahu ini malah jadi tanaman pagar Anda di depan rumah. Mohon diketahui ini katinon golongan 1. Jika memiliki, menguasai, hukuman pidana paling ringan adalah 4 tahun. Jika Anda menemukannya, yang baik dilakukan adalah langsung musnahkan. Jika memang, wah ternyata yang saya tanam selama ini adalah katinon. Nah, begitu ya, karena kan banyak masyarakat yang kita tidak paham seperti apa tanaman katinon ini. Dia bentuknya seperti tanaman pagar. Jadi kalau di Bogor, sebelum kasus katinon booming, itu masyarakatnya di puncak sana menanam katinon itu buat tanaman pagar. Kemudian ada orang yang sebulan sekali datang untuk minta tanaman ini, dia bilang untuk obat. Adalah sebenarnya diolah untuk seperti ini, jadikan pil. Kemudian dijual. Dia belinya dari masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Ini katinon. Tanaman khat yang menyebabkan seseorang memiliki efek samping seperti sabu. Jadi dia susah tidur, gak punya nafsu makan, kemudian juga jadi stimulan, jadi berenergi terlalu berlebihan. Efek sampingnya apa? Depresi atau kegilaan. Saya sudah sebutkan dari awal tadi bahwa banyak sekali kasus narkotika yang akhirnya adalah dengan gangguan jiwa. Sudah cukup banyak. Jika mungkin teman-teman peserta webinar pernah main ke rumah sakit jiwa, kali-kali ngobrol dengan petugas rumah sakit jiwa, berapa persen sih yang gila karena gagal pilkada? Berapa persen sih Bu orang yang gila karena ditinggal anak atau ditinggal suami? Sedikit sekali. Kebanyakan gila itu karena narkoba. Kebanyakan gila karena narkoba. Ini sama seperti kasus jika Anda main ke lapas. Saat main ke lapas, iseng nanya, banyakkan kasus apa Pak di dalam lapas? Yang korupsi bisa dihitung, yang ngebunuh bisa dihitung, yang menipu bisa dihitung. Kasus narkoba paling banyak. 80%, 70-80% penghuni lapas adalah kasus narkoba. Baik, akan saya lanjutkan. Ini adalah narkotika jenis cair. Ada 2 hal, ini dikonsumsinya biasanya pakai rokok elektrik. Tapi rupanya di beberapa kota, Blue Sapphire ini, Blue Sapphire bukan batu cincin ya, buat bapak-bapak yang doyan batu cincin, ini bukan batu cincin. Jadi kalau ada nawarin Blue Sapphire, tanya dulu Blue Sapphire apaan. Kalau Blue Sapphire batu cincin nggak apa-apa, tapi kalau Blue Sapphire-nya bentuknya cairan itu narkotika Pak, golongan 1. Nah ini dikonsumsinya dengan rokok vape tadi, rokok elektrik. Dan di beberapa tempat di kota-kota besar khususnya ditemukan bahwa ternyata Blue Sapphire ini dikonsumsinya dicampurkan ke dalam minuman dan harganya tidak murah. Itu di beberapa tempat campur dalam beberapa kota besar. Jadi ada yang warna coklat, ada yang berwarna kuning. Efek sampingnya adalah halusinasi. Tadi yang saya bilang halusinasi, mempunyai daya khayal yang luar biasa, kemudian susah tidur, gelisah juga, kemudian menjadi agresif. Makanya seringkali ini diperjualbelikan di tempat-tempat klub-klub malam. Kenapa? Karena menimbulkan biar ngehits gitu, agresif, sehingga liar. Orang mengkonsumsi ini jadi liar. Gitu. Baik, nah ini juga zat yang banyak beredar di klub-klub malam. Ini
harus diantisipasi karena ternyata peredarannya tidak hanya di daerah klub-klub malam, bahkan anak-anak sekarang juga dibombardir dengan zat ini. Sudah, apalagi di kota-kota besar ya. Jadi yang namanya ekstasi, istilah jalanannya ekstasi. Ada juga yang bilang inex, ada yang juga bilang CC, ada chain, banyaklah istilahnya. Ada yang bilang juga kancing. Istilah-istilah dari narkotika ini banyak sekali, Bapak, Ibu-ibu. Istilahnya tuh banyak sekali. Kalau kayak ganja itu mereka bilangnya bukan ganja, mereka bilangnya sayur, daun singkong. Jadi pernah BNN melakukan razia di sebuah lapas yang diamankan buku tulis, tapi itu bukan buku tulis biasa. Dalam buku tulis itu tulisannya adalah si A pinjam, si A ngutang singkong satu, si B ngutang singkong dua. Pertanyaannya, ya kapan di dalam lapas ada jual beli singkong gitu kan? Itu istilah untuk menyebutkan ya kenapa? Karena daun ganja itu bentuknya mirip seperti daun singkong. Jadi mereka bilangnya itu dicatat mungkin si penjual di lapasnya itu sudah PDIP kali ya, sudah pengurangan daya ingat permanen sehingga kalau misalnya diingat susah akhirnya dicatat sama dia. Begitu dicatat diamankan oleh BNN berarti disinyalir di dalam lapas itu ada penjualan ganja. Nah ini di hadapan Bapak Ibu sudah ada bentuk-bentuk pil. Jadi yang namanya ekstasi itu dia ukurannya kecil seperti CTM atau kecil bentuknya seperti vitamin-vitamin C, tapi dia ketebalannya lebih tebal. Bisa bentuk tablet, bisa bentuk kapsul, macam-macam. Kalau kapsul biasanya dihancurkan, pil ini dihancurkan sudah dimasukkan ke dalam kapsul. Yang namanya ekstasi, efek sampingnya itu adalah stimulan. Jadi orang kalau sudah pakai ekstasi, terutama di klub-klub malam, itu nggak bisa diem. Bergerak terus. Pokoknya tuh kalau agresif, kita bilangnya agresif. Bergairah, berlebihan. Agresif. Ini makanya ada penyimpangan seksual ya, karena ekstasi ini. Yang namanya, apa ya, kalau kita bilang tuh, wanita tunasusila itu konsumsinya seperti zat-zat seperti ini kebanyakan itu karena dia membuat seseorang bergairah terlalu berlebihan. Jadi dari ekstasi sendiri itu adalah orang kalau sudah pakai ekstasi itu minumnya banyak. Jadi ekstasi itu membuat haus dan haus rasanya. Jadi tidak heran terkadang di klub-klub malam itu meninggalnya itu bukan karena ekstasi atau apa, meninggalnya karena terlalu banyak masuk cairan dalam tubuhnya. Karena yang namanya orang sudah konsumsi ekstasi itu hausnya luar biasa, tidak normal. Kita lanjutkan setelah ekstasi. Ini juga yang saat ini sedang marak di negara kita, tembakau gorila. Ini dijual secara online dan menyedihkannya lagi karena ini mungkin barangnya murah. Dia dijualnya di anak-anak sekolah sudah mulai marak. Di anak-anak sekolah dan dibeli secara online. Jadi tolong diperhatikan istilahnya bisa Ganesha, roket, anak. Ini yang di depan Anda ini tembakaunya namanya gorila, capnya cap gorila, tapi sebenarnya ada banyak, ada cap Ganesha, roket, Hanoman, Mataraja, T-Rex, Hempit, dan Dewas. Banyak sekali macamnya. Jadi pada dasarnya tembakau gorila ini sebenarnya adalah tembakau biasa yang disemprotkan cairan abefuginaka, yang dimana itu ada golongan satu, menyebabkan halusinogen, kemudian depresan, jadi orang jadi tidak ada energi sama sekali itu penggunaan tembakau gorila. Berbeda dengan ganja, kalau ganja itu kan baunya khas, saat seseorang mengkonsumsi ganja itu baunya khas. Kalau tembakau gorila ini saat seseorang mengkonsumsi baunya tidak terlihat, tidak seperti ganja, jadi baunya tersamarkan. Perlu diantisipasi karena eh, tembakau gorila ini pada jangka panjang juga berefek pada masa kejiwaan. Dan bahayanya lagi tembakau gorila ini bisa membuat seorang sangat tidak produktif. Karena apa? Karena badannya itu akan terasa sangat berat sekali. Seorang kalau sudah pakai tembakau gorila itu sudah tidak mau beraktivitas apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini narkotika jenis lain yang perlu diantisipasi juga. Kalau biasanya kita tahu narkotika bentuknya kertas, bentuknya tanaman seperti ganja atau seperti tembakau gorila, magic mushroom. Sekarang ini narkotika dikemas dalam bentuk yang berbahan keras. Perangkat seperti materai.
ditaruh di dalam otak, dia meleleh di lidah. Dan ini efek sampingnya adalah pertama halusinasi yang bisa mencelakakan diri dan orang lain. Juga dia efeknya adalah efek stimulan. Jadi ini hampir mirip dengan orang yang memakai ekstasi atau sabu bergairah terlalu berlebihan. Pada dasarnya pengguna narkotika ini berakhir kebanyakan berakhir. Saya kembalikan lagi bahwa kalau dia tidak sampai gila, ya itu tadi yang tadi saya paparkan di awal, kerusakan permanen pada otaknya. Oke, baik, suaranya kadang hilang ya. Terima kasih sudah dijelaskan, sudah diingat. Kalau kurang bagus mungkin bisa, suaranya kurang bagus atau gambarnya kurang jernih mungkin bisa dikabari lagi. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, ini yang zat yang top 3 tadi yang saya jelaskan di awal ya, yang 3 zat besar yang marak di Indonesia, yaitu sabu. Jadi sabu itu bentuknya seperti kristal. Biasanya mereka bilangnya bukan sabu. Kalau di masyarakat tuh mereka nyebutin dengan garam. Tapi tidak hanya dalam bentuk sabu seperti kristal ini, di Indonesia juga sudah beredar narkotika yang bentuknya bentuknya sudah dalam bentuk cairan. Sudah ada. Jadi kan harusnya narkotika yang namanya sabu ini kan bentuknya kristal, tapi sudah diolah dalam bentuk cairan seperti yang Anda lihat di layar. Ini konsumsinya langsung dimasukkan ke dalam botol. Jadi sabu itu adalah salah satu jenis narkotika yang dikonsumsi harus dengan alat tertentu yang kita sebut dengan bong. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat pemirsa peserta virtual malam ini. Maaf, terlalu jauh saya. Jadi terlalu jauh melangkah. Baik, saya kembali dulu ya. Sabu dulu, baik. Jadi kalau tadi maaf, kesalahan. Kalau tadi bentuknya sabu itu harusnya bentuk kristal, tapi ada sabu yang bentuknya seperti sudah dikemas dalam bentuk cairan. Nah, sabu ini adalah narkotika yang dikonsumsi dengan alat tertentu, yaitu bong sebutannya. Jadi segala jenis botol itu bisa dijadikan alat hisap sabu, segala jenis botol. Baik botol plastik maupun botol kaca. Jadi bukan hanya botol kaca saja, tapi juga botol plastik bisa dijadikan sebagai alat hisap sabu. Nah, kemudian ada beberapa jenis bong yang bentuknya sudah sangat bagus sehingga kadang orang tua bahkan tidak tahu kalau itu bong. Jadi kalau dilihat sepintas seperti alat ini Pak, Bapak ya, Ibu yang guru biologi maupun guru kimia, alat-alat lab ya. Iya. Jadi sepintas memang seperti itu. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah alat hisap sabu. Ini kalau dalam bentuk kaleng-kaleng seperti ini yang sudah ini kan bentuknya apa ya? Modifikasi. Jadi wah ini pasti dipakai untuk hal yang nggak benar udah kelihatan. Tapi kalau sudah bentuknya bagus seperti ini, bisa diduga wah anak itu bisa berbohong. Bu ini apa? Ini alat itu apa nak? Oh itu alat lab. Padahal itu sebenarnya adalah bong. Nah kalau yang namanya sabu ini efek sampingnya dia menjadi apa ya? Jadi sabu ini membuat seseorang efeknya adalah stimulan sehingga dia berenergi berlebihan. Tapi efek sampingnya adalah dia jadi kayak cepat marah. Jadi orang yang kalau sudah pakai sabu yang dulunya tenang itu bisa jadi pemarah yang luar biasa. Karena beberapa kasus pemakai sabu yang pernah saya temui itu emosionalnya tidak stabil, sangat tidak stabil. Sangat tidak stabil, pemarah, sangat sangat pemarah sekali. Beberapa kasus pengguna sabu yang pernah saya temui, pemarahnya sangat luar biasa. Kemudian juga pengguna sabu ini pada dasarnya pada lama kelamaan seperti tadi di awal saya bilang dia mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia. Jadi kegilaan yang permanen. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau bicara soal narkotika tuh apa budapak baiknya? Saat Anda menyalahgunakan narkotika, baik itu kalau golongan 1 jelas lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Apalagi kalau sudah memakainya sekali, 2 kali dan berkali-kali. Tapi kalau sudah golongan 2, tapi kalau sudah menjadi pecandu itu bisa dikatakan masa depan itu kalau sudah jadi pecandu narkotika itu sudah
masa depan tidak secerah yang seharusnya dihadapi. Jadi eh, kalau sudah ada Anda temukan di lingkungan Anda yang memakai, walaupun cuma sekali atau 2 kali, sebelum terlanjur menjadi pecandu yang parah, langkah yang paling amat aman adalah segera dilakukan rehabilitasi. Nah, ini adalah beberapa jenis obat-obatan yang saat ini beredar di masyarakat, ada di masyarakat, dan sering disalahgunakan. Anda bisa lihat sendiri alprazolam, ini sebenarnya obat generik ya, eh, tapi kalau diminum sama yang tidak bertanggung jawab, itu sekali minum bisa satu tablet, satu papan kayak gini. Efek sampingnya adalah depresan. Alprazolam itu obat generik sebenarnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang sering sekali penyalahgunaan terjadi adalah penyalahgunaan jenis lem IKE atau inhalant. Jadi baik dia bentuk lem maupun bensin. Saya punya gambar ini, ada video yang direkam oleh seorang teman. Jadi temannya sengaja dipakaikan, ini anak, kalau bisa dilihat pakaiannya sepertinya pakaian anak sekolah usia SMP ya. Ini yang merekam adalah temannya sendiri. Jadi sengaja temannya disuruh mengkonsumsi menghirup lem. Coba Anda lihat. Ini terjadi di anak sekolah. Inilah yang terjadi saat seseorang mengkonsumsi lem Aika Ibon. Apa bisa dilihat video saya? Semoga bisa. Kalau dilihat dari bajunya seperti anak SMP. Coba Anda perhatikan. Bukan menolak, yang dilakukan oleh temannya malah menyodorkan lem itu ke temannya. Saya setiap kali lihat video ini selalu miris. Kembali lagi ke kontrol orang tua sebenarnya. Kalau di sekolah, oke, tanggung jawab sekolah. Tapi saat sudah keluar dari sekolah, kontrol orang tua di mana? Anak-anak ini kemungkinan besar adalah anak-anak yang pulang sekolah tidak langsung ke rumah. Dia pergi ke sebuah tempat, kemudian pesta narkotika termasuk yang Anda lihat di gambar, lem Aika Aibon. Bukannya menolak, teman-temannya malah membantu temannya untuk nge-fly dengan zat haram tersebut. Narkotika ini ini bukan narkotika ya, ini bahan adiktif. Saya kalau melihat video ini masih suka terbawa emosi karena tidak pernah habis pikir kenapa masih ada hal-hal seperti ini. Maksudnya temannya bukannya ditolong malah di apa istilahnya ya, dicelakakan. Karena apa? Saat seseorang memakai lem Ibon atau inhalant ini untuk dihirup, hal berbahaya lainnya adalah bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Jadi zat oksigen yang seharusnya masuk ke dalam otak saat seseorang menghirup lem Ibon, yang masuk itu adalah zat atau kandungan yang ada dalam lem Ibon tersebut. Jadi otaknya itu diisi oleh racun, otak si anak tersebut. Sehingga tidak jarang orang yang memakai lem Ibon ini berakhir dengan kematian yang mendadak. Kebanyakan kasus seperti itu. Kemudian tubuhnya tuh kaku, keras, kemudian juga beberapa dampak lainnya itu mimisan, jadi berdarah-darah gitu. Terus habis itu juga perlu diketahui, saat Anda menemukan sebuah kasus sekelompok anak yang sedang memakai lem Ibon, jangan langsung dikejutkan. Kenapa? Misalnya kayak Anda lihat di gambar itu ya, dia lagi dalam kondisi nge-fly, terus Anda kagetkan, kejutkan seperti ini, itu bisa langsung menyebabkan si anaknya langsung mati dadak. Karena apa? Otomatis otak itu langsung kayak terhenti seketika, langsung meninggal anaknya. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, biarkan dia lepaskan dulu lem dari hidungnya. Saat dia tadi di video awal kan sudah dilihat, mungkin dibawa, biarkan dulu, nggak usah diajak ngomong. Kenapa? Percuma bicara sama orang yang sedang dalam pengaruh narkotika. Dia nggak akan nyambung Anda ajak bicara apapun. Biarkan hilang dulu pengaruh zatnya. Nanti kalau sudah mulai hilang pengaruh zatnya, kalau biasanya sih diajarkan itu, dia disuruh diguyur kepalanya. Kenapa? Karena air ini membantu untuk mengurangi dampak atau efek dari si
efek atau dampak dari narkotika yang dia konsumsi tersebut. Jadi jangan orang lagi teler Anda ceramahi, itu percuma, percuma sekali. Biarkan efeknya hilang dulu, terus habis itu suruh dia untuk mengguyur kepalanya, pakai baju tuh digebyur gitu. Istilah kalau kita orang Jawa digebyur ya, disiram kepalanya, udah gitu, suruh ganti baju, udah tenang, suruh duduk baik-baik, eh, baru diajak bicara. Diajak bicaranya buat apa, Bu? Pertama, seorang penyalahguna narkotika itu biasanya dipicu oleh sebuah masalah. Jadi tidak ada cerita seseorang memakai narkotika itu karena mau pakai aja nggak ada. Itu rata-rata ada pencetusnya, pasti ada pencetusnya. Seperti itu. Mohon maaf, ini moderator, eh, kayaknya saya ngomong udah lebih dari 1 jam ini ya, Pak Imron. Punten Pak. Kita selesaikan dulu Bu materinya biar Oh, masuk nggak ke apa-apa sesi ini ya. tanya jawab ya. Oh, nggak apa-apa ya, saya Ya selesaikan selesaikan ya. aja dikit dulu, nanti kita Oh tanya ya, jawab dikit lagi. sekitar 5 menit lagi. Oke, siap. Baik. Jadi ini beberapa modus penyelundupan narkotika yang terjadi di Indonesia ya. Saya paparkan sedikit saja. Ini diselipkan ke sepatu, kemudian ada. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Anda berhati-hati dengan menolong seseorang. Jadi gini, narkotika itu bisa diselundupkan di mana saja. Di sepatu bisa, di sepatu bisa. Ini ada di batu nisan. Ini di badan, ditempel di badan. Nih, ditempel di badan ya. Ini juga di dalam rambut-rambut. Ini narkotika semua. Yang Anda lihat di dalam badan bayi. Jadi bayi itu ini kasusnya terjadi di luar negeri ya. Bayi sengaja diculik, dibunuh, dikeluarin isinya, kemudian dimasukkan narkotika, kemudian seseorang disuruh membawa untuk dibawa dari suatu negara ke negara lain. Itu sebenarnya sudah mati bayinya, tapi sebenarnya di dalamnya, di dalam tubuh itu bukan organ lagi, tapi sudah narkotika. Itu kejamnya bandar narkotika yang mereka lakukan untuk menyelundupkan barang haram tersebut. Dia akan melakukan segala hal bagaimana caranya agar narkotika itu bisa masuk ke sebuah negara, termasuk dengan cara sadis seperti ini. Di dalam buku, jadi gini Pak, maksud saya menyampaikan ini semua kepada peserta bahwa hati-hati menerima barang titipan dari orang lain. Misalnya ada yang bilang, Bu, mau kemana? Saya mau ke kota A, saya titip ya, di dalam bungkusan rapi atau sebagainya. Kalau perlu buka. Jadi kalau kami saat ada barang datang, kami tidak tahu itu barang apa, kami akan suruh si pengantarnya, kamu buka di depan, kami barang itu kita lihat sama-sama isinya. Ini dalam buku. Jadi kalau udah digini dibungkus rapi lagi, kita nggak tahu kalau di dalamnya adalah sudah diisi dengan narkotika. Ini dimasukkan ke dalam tas. Ya, sudah. Jadi bandar-bandar narkotika itu, bandar narkoba itu akan menggunakan 1.000 cara untuk bisa memasukkan barang haram ke sebuah negara. Baik dengan cara yang sadis seperti Anda lihat maupun cara yang saat ini Anda perhatikan di belakang lukisan. Jadi perhatikan betul kalau misalnya ada seseorang menitipkan sesuatu, pastikan bahwa yang Anda bawa itu memang benar-benar apa yang seperti dikatakan, tidak di dalamnya tidak diselundupkan narkoba. Kenapa? Karena saat Anda membawa narkoba kemudian diidentifikasi Anda membawa, walaupun Anda merasa saya bukan barang saya, bukan milik saya, tetap Anda dianggap sebagai membawa atau menguasai. Itu hukumannya paling ringan 4 tahun penjara. Paling ringan dan jika lebih sampai berkilo-kilo hukumannya udah banyak kasus. Ini biasa terjadi modusnya itu adalah menikahi warga negara Indonesia, kemudian dibawa ke luar negeri. Jadi kalau misalnya istrinya disuruh pulang ke Indonesia, istrinya suruh bawa paket. Ternyata selama itu paket yang dibawa oleh istrinya adalah isinya adalah narkoba. Itu sering terjadi di negara kita. Ini di Indonesia ya, bapak-bapak, ibu-ibu, wanita berjilbab, narkoba disembunyikan di balik jilbab. Ini di negara kita terjadi. Baik. Tadi saya sudah bahas sedikit tentang terus bagaimana kalau sudah narkoba? Apakah bisa pulih? Ya bisa. Selama dia nggak gangguan jiwa, dia bisa pulih. Jadi pemulihan narkotika itu, narkoba itu adalah dengan rehabilitasi medis dan sosial. Ada 2 tipe perawatan pemulihan pecandu adalah dengan rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan adalah proses rehabilitasi yang dimana
si pecandunya itu cukup datang ke tempat konseling, bisa ke BNN, bisa ke IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor, bisa ke puskesmas yang sudah ditunjuk sebagai tempat-tempat rehabilitasi. Jadi sekarang ini BNN bekerja sama dengan dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas di kota-kota yang sudah ditunjuk untuk bisa mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Itu rawat jalan. Sedangkan rawat inap sendiri adalah proses pemulihan atau proses rehabilitasi yang dilakukan di sebuah tempat khusus rehabilitasi. Biasanya untuk rawat inap ini sendiri untuk pecandu-pecandu yang sudah parah itu dibawa ke rawat inap yang memang sudah kecanduan ketergantungan itu harus rawat inap, tidak bisa hanya dengan rawat jalan. Rawat inap di Indonesia sendiri yang dikelola oleh BNN dan gratis itu di Sumatera ada di Medan, Batam, dan di Lampung. Ya, untuk di Jawa sendiri dipusatkan di Lido Bogor, di Kalimantan di Tanah Merah Samarinda, di Makassar di Badoka Makassar, kemudian ya hanya itu saja. Jadi untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia, kalau untuk rawat inap dikirimnya ke tempat-tempat rehab terdekat. Oke, saya lanjutkan. Ini yang tadi saya singgung-singgung tentang kepemilikan, memproduksi, kemudian juga pengedar, kurir, dan pemakai. Hukuman paling ringan untuk golongan 1 adalah penjara 4 tahun. Golongan 1. Terima kasih, itu saja paparan saya hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan, bisa menambah ilmu untuk teman-teman semuanya yang hari ini bergabung dalam eh, komunitas Learning Online Nusantara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itu sebuah paparan yang cukup dalam, cukup panjang lebar, cukup tapi nggak keseluruhan tentang narkoba. Tentunya masih ada beberapa bagian yang tidak dipaparkan karena keterbatasan waktu dan mungkin menyebabkan Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber kita malam hari ini. Saya mulai dulu dari yang paling pertama, raise hand ketika sesi tanya jawab akan dimulai. Misalkan coba ke Pak Agus Kantale. Selamat malam Bapak Agus. Silakan Bapak Agus. Agus Kantale. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam Bu Anggita. Selamat malam Pak. Ya, saya udah 2 kali ikut sesi Ibu nih, yang kemarin penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah ya, sama dengan hari ini. Nah, kebetulan besok kami juga ada MPLS dengan materi yang sama Bu. Iya ya. Jadi saya mohon izin ada beberapa data yang Ibu paparkan di sini yang akan saya ambil untuk saya paparkan juga ke depan siswa baru kami yang akan disampaikan secara online juga Bu. Boleh Pak, silakan. Pertama, yang kedua Bu, saya mau tanyakan, saya kan posisinya di Sorong di Papua Barat Bu ya. Ya. Nah mau tanya, misalnya ada kedapatan masyarakat ataupun bahkan mungkin katakanlah seorang siswa mungkin dia terpengaruh narkoba kemudian harus memerlukan perawatan lebih lanjut, sementara BNN kan belum ada di semua tempat Bu ya. Papua Barat sudah ada Pak. Oh, Papua Barat sudah ada Bu ya. Sudah ada. BNN Provinsi Papua Barat sudah ada kita. Oh sudah ada. Kalau di Sorong Bu bagaimana Bu? Belum ada Bapak. Oh Sorong belum ada ya. Iya. Oh ya, kalau yang belum ada itu gimana kira-kira Bu ya? Ya itu aja Bu, terima kasih Bu. Untuk ini memang kondisi saat ini memang jadi gini, sebenarnya harapan kita di setiap kota kabupaten itu ada BNN. Tapi kemarin itu terkait moratorium pendirian BNN di beberapa kota tidak bisa dilakukan. Untuk saat ini saya kasih rekomendasi adalah datang ke BNN Sorong daerah Papua, BNN Papua Barat, BNN Provinsi sudah. Kemudian ini suara saya cukup jelas ya Pak Imran?
Agak putus-putus Ibu. Oke, baik, saya pegang saja mungkin mic-nya ya biar jelas ya. Nah, oke, oke, Baik. oke, oke, lebih Jadi jelas. untuk di Indonesia sendiri di Papua di daerah Papua, mohon maaf sekarang ini memang hanya ada di Papua Barat. Untuk rehabilitasinya sendiri sejauh ini untuk wilayah Papua Barat memang harus untuk wilayah Papua memang harus datang ke BNP Papua Barat. Eh, Mungkin yang bisa Bapak lakukan adalah biasanya setiap BNP itu membentuk IPWL. Jadi ada namanya Institusi Penerima Wajib Lapor. Itu bisa puskesmas maupun rumah sakit. Cuman datanya saya tidak punya karena data IPWL itu ada banyak sekali di setiap daerah punya data IPWL. Saran saya, Bapak menelepon ke BNN Provinsi Papua Barat, bisa dilihat di link BNN RI. Kita di BNN RI kita punya nomor telepon BNN semuanya atau bisa langsung tanya ke humas BNN, langsung aja ke adminnya BNN RI, bisa melalui IG juga ada, IG BNN Papua Barat juga ada Bapak. Jadi kalau misalnya terkendala telepon suka nggak diangkat, bisa dikirim pesan melalui IG, bisa tanya untuk IPWL, namanya IPWL Pak, Institusi Penerima Wajib Lapor. IPWL di Sorong apakah sudah ada? Nanti dia akan memberikan beberapa tempat rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan. Seperti yang saya katakan tadi, rawat jalan hanya dilakukan kepada pecandu-pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika yang tahapannya coba pakai. Tapi kalau sudah sampai pecandu yang sudah berat, harus dibawa ke tempat-tempat rehab. Jadi kalau di Papua terdekat adalah di Badoka, Makassar. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Agus. Saya kembalikan ke moderator Pak. Baik, itu mungkin jawaban yang sangat tepat untuk pertanyaan dari Pak Agus Kantale. Saya ucapkan terima kasih. Kita beralih ke eh, Bapak Saleh Lebeharia. Silakan Bapak. Pak, ya, Bapak Saleh, Bapak atau Ibu ini, Bapak, silakan mic-nya sudah diaktifkan. Assalamualaikum Bu. Ya, kalau bisa dari instansi mana, daerah mana, dan suaranya agak lebih jelas. Silakan Bapak. Saya dari Ambon Pak. Oke, dari Ambon. Yang Ya, langsung Bapak. ya, yang terkait dengan penjelasan Ibu bahwa untuk golongan narkotika golongan 1 ini Bu, ini kan tidak bisa dikonsumsi oleh manusia Bu. Betul. Hanya dengan tujuan pengetahuan Bu. Ya Yang betul. kira pengetahuannya ini yang seperti apa begitu? Oke, baik. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya, jadi pertanyaannya saya ulangi ya, takut saya salah nangkep pertanyaannya. Golongan 1 untuk pengetahuan seperti apa? Betul Pak? Iya, Oke. iya Bu. Iya. Jadi narkotika golongan 1 itu untuk pengelolaan ilmu pengetahuan dan penelitian. Seperti apa? Hanya bisa dilakukan oleh tempat-tempat penelitian resmi, Pak. Jadi kalau misalnya penelitian misalnya anak mahasiswa yang lagi penelitian terus dia penelitian ganja itu tidak boleh. Penelitian-penelitian untuk golongan 1 hanya bisa dilakukan di tempat penelitian resmi. Kenapa? Karena prosedur memiliki barang ini tidak segampang yang kita bayangkan. Itu harus ada izin dari BP POM, izin dari kepolisian, izin dari Dinkes, izin dari BNN. Ada banyak lembaga yang harus mengizinkan seseorang, maksud saya sebuah lembaga penelitian untuk memiliki benda tersebut. Jadi penelitiannya itu seperti itu. Terus buat apa diteliti Ibu? Kita teliti zat-zat tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk kita kita ketahui lebih jauh lagi apa dampaknya, apa efeknya. Jadi pemerintah sampai sekarang masih melakukan penelitian. Di beberapa negara, jadi gini ya, kita kalau bicara ini paling seru bicara ganja. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak orang yang berusaha untuk melegalkan ganja. Ini sempat waktu acara BNN, Rapim BNN di Jogja, waktu itu malah kita mendatangkan narasumber khusus membahas tentang ganja.
Jadi ada beberapa orang yang mencoba melegalkan ganja. Saat ganja dilegalkan, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka paham ganja itu ternyata punya tingkatan? Iya, ganja itu ada jenis-jenis dan macam-macamnya. Nah, ganja yang ada di Indonesia ini adalah jenis ganja yang kandungan THC-nya sangat tinggi dan efek halusinogennya sangat tinggi. Jadi untuk melegalkan ganja di Indonesia itu sangat kecil akan membawa kebaikan untuk orang-orang Indonesia sendiri. Ada beberapa jenis ganja di tempat lain itu yang memang kadar THC-nya rendah sehingga eh, ganja itu diolah. Jadi kalau misalnya Anda ini orang-orang yang melegalkan ganja pasti bilang itu ganja bisa dibikin jadi bahan dasar kain, bahan dasar tali. Betul. Tapi tidak semua jenis ganja bisa dibuat seperti itu. Dan itu prosesnya tidak sekali dua kali, itu ada proses produksi yang di Indonesia belum bisa dilakukan. Jadi memang benar ganja itu serat ganja itu bisa memang dibuat untuk kayak tali. Bahkan di negara Eropa, saya pernah nonton National Geographic, di negara Eropa dindingnya itu, pelapis dindingnya itu adalah eh, apa namanya? Serat ganja. Jadi ganja yang sudah diolah, dipadatkan, di jadi dia kan dindingnya bukan kayak kita ya, dindingnya nggak seperti pakai beton, nggak, dia dindingnya itu ada memang khusus kayak untuk penahan dingin biar tidak terlalu dingin atau panas biar tidak terlalu panas karena di luar negeri sana udaranya cuacanya ekstrim. Nah, apa namanya bahan pelapis dinding yang berasal dari tanaman ganja itu berguna agar suhu udara di dalam ruangan itu tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Jadi penelitian-penelitian seperti itu. Tapi sejauh ini penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa di negara kita kadar THC-nya terlalu tinggi sehingga jika dilegalkan malah hanya akan membawa kerusakan daripada membawa kebaikan buat masyarakat. Itu Pak saya kira jawabannya. Yang dari Ambon semoga cukup menjelaskan maksud pertanyaannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Iya. Terima kasih Bapak Saleh atas pertanyaannya dan jawaban dari Ibu Anggi saya rasa sangat tepat bahwa ganja itu sebagai bahan pengetahuan tentunya tidak sebebas orang meneliti, perlu izin dan sangat ketat pengawasannya. Kita masuk ke penanya di kolom chat dari Bapak Dr. Andes Abdul Muzakir. Beliau bertanya, apakah semua jenis zat alami yang menimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan dapat digolongkan sebagai bahan narkoba? Bagaimana dengan nikotin, kafein, dan tein? Baik, terima kasih sekali. Ya, Baik, terima demikian kasih Pak. Anda pertanyaannya. benar sekali bahwa nikotin, kafein, dan jangan kan itu Pak ya, Pak Imran. Coklat itu masuk dalam bahan adiktif loh Pak. Coklat-coklat yang sering dikonsumsi khususnya buat kaum wanita, coklat itu masuk bahan adiktif. Jadi ada merasakan efek kecanduan, benar. Cuman di sini yang harus dipahami bahwa kecanduan-kecanduan yang terdapat dalam kopi, teh, coklat, itu kadarnya berbeda dengan kecanduan yang masuk dalam golongan satu narkotika. Nah, rokok sendiri itu bukan narkotika, dia masuk ke dalam bahan adiktif. Makanya kenapa rokok itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Kenapa? Karena berbeda dengan narkotika. Kalau narkotika tadi kan sel saraf dan sebagainya. Nah, rokok itu lebih kepada masalah gangguan pernafasan, lebih kepada kesehatan. Makanya larinya ke ranah Undang-Undang Kesehatan. Tapi apakah ini apa tadi pertanyaannya ya? Apakah semua jenis zat atau bahan alami yang menimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan atau perubahan sikap kurang dapat digolongkan sebagai narkoba? Betul. Ya, semua. Semua jenis bahan atau zat. Tapi perlu dipahami lagi bahwa ada narkotika, ada psikotropika, dan ada bahan adiktif ya. Kemudian pernah kasus booming ini saya ulang lagi ya Pak Imran, tadi obrolan kita. Pernah ada kasus booming di Indonesia, sebuah aplikasi musik yang katanya kalau kedengaran itu kita seperti orang kecanduan sehingga kita berhalusinasi dan sebagainya. Kemudian BNN ditanya BNN, Pak ini ada aplikasi narkoba seperti apa?
Nah, kembali lagi merujuk pada Undang-Undang Narkotika 35 bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat, bahan alami, sintesis maupun semi-sintesis. Jadi saat benda itu berupa aplikasi, maka tidak bisa dilakukan proses Undang-Undang 35 atau proses pidana narkotika ke dalam aplikasi tersebut. Jadi yang bisa dilakukan adalah Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan tindakan dengan memblokir aplikasi tersebut. Jadi bukan BNN yang menangani, tapi ini karena berkaitan dengan komunikasi dan informasi, maka Kominfo yang mempunyai hak untuk memblokir web tersebut atau aplikasi tersebut. Begitu, Pak. Jadi kita kembali lagi ke tugas pokok fungsi dari BNN. Demikian Pak Imran. Dan kepada moderator. Iya, saya rasa itu. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Musakir, jadi nikotin atau bahan dari rokok itu termasuk narkoba, tepatnya di zat adiktif atau bahan adiktif. Bahan berbahaya mungkin untuk orang awam, anggaplah bahan berbahaya lainnya. Baik, baik. Ya betul sekali, Pak. Bahan berbahaya juga. Rokok juga, rokok itu juga kalau dikonsumsi berlebihan berbahaya. Rokok, kopi juga kan tidak baik terlalu berlebihan ya, Pak ya. Iya, iya. Disanjurkan minum kopi sehari hanya sekali. Kalau lebih dari sekali, kecanduan kopi juga tidak disarankan untuk kesehatan. Begitu juga dengan teh, begitu juga dengan kalau kebanyakan makan coklat juga tidak baik, Pak. Ya, apalagi dengan kantong itu kalau makan coklat tiap saat bisa bangkrut, Pak. Gitu. Iya. Baik, Bagaimana silakan. dengan rokok elektrik? Ini saya langsung aja bertanya. Kalau rokok Sama, Pak. elektrik, Sama, iya, rokok elektrik. karena saya lihat di kalangan muda lebih bebas penggunaan rokok elektrik ini. Bahkan menurut saya kebetulan orang biologi, guru biologi, eh, beberapa artikel yang saya baca, rokok elektrik ini kandungannya jauh lebih berbahaya dari nikotin itu sendiri. Baik, terima Bagaimana kasih. dengan di pandangan di BNN? Rokok elektrik bagi kami bahan adiktif dan juga merusak kesehatan. Tapi apakah dia masuk narkotika atau psikotropika? Jawabannya tidak. Tapi dia memang masuk bahan adiktif. Pertama, perlu dipahami bahwa yang namanya rokok elektrik berarti dia kan menggunakan alat untuk menghisapnya. Sudah zat cairan itu saja sudah mengandung zat yang tidak baik, apalagi ditambah dengan alat tersebut yang juga mungkin di dalamnya itu ada komponen-komponen yang tidak baik. Sehingga pada dasarnya memang iya bahwa rokok elektrik itu termasuk zat yang merusak kesehatan. Jadi kalau orang BNN sendiri segala hal yang istilahnya apa ya, itu lebih ke pernafasan juga, Pak. Sama. Dan sekarang ini Pak marak sekali narkotika cair itu diselundupkan atau diperjualbelikan, dimasukkan ke dalam cairan rokok elektrik tersebut. Tadi sempat saya singgung beberapa jenis narkotika seperti Blue Sapphire, kemudian eh, ada juga sabu yang dibentuknya sudah cair, itu ada beberapa yang dikonsumsinya dengan menggunakan rokok elektrik. Jadi memang ya bisa dibilang sama berbahayanya lah dengan rokok-rokok yang malah lebih berbahaya lagi, apalagi kalau sudah dicampur-campur dengan zat-zat yang mengandung narkotika. Lebih rentan juga, Pak. Kalau rokok tembakau itu kan kalau nggak ganja ya tembakau gorila ya, Pak ya. Tapi kalau rokok elektrik, selama zat narkotika itu bisa dicairkan, dia bisa dicampur ke dalam rokok elektrik. Itu kecemasan tersendiri juga buat BNN. Demikian Pak Imran. Iya. Iya. Sangat-sangat berbahaya, Bu ya, apalagi Halo? tidak terkendali bagi. Karena di lingkungan saya, di sekitar saya bahkan di sekolah pernah saya temukan anak-anak membawa rokok elektrik itu. Jadi kami sita, tapi orang tuanya berkeras itu bukan rokok, itu ya itu istilahnya pemahaman dari orang tua juga yang bagaimana seperti membiarkan anaknya mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya yang menurut pandangan dia bukan hal yang berbahaya. Berbahaya, Itu Pak. yang Rokok mungkin elektrik iya, berbahaya. kami di sekolah berkeras itu hal yang berbahaya, tapi
Mungkin karena bapak si anak ini juga perokok, dia menganggap itu hal yang biasa, bahkan mungkin lebih modern dari segi kelakuan, mungkin lebih modern dari kelakuan si bapak yang hanya merokok lentengan biasa dan anaknya sudah merokok dengan alat yang lebih canggih. Iya, Itu yang jadi agak bagaimana ya di pemahaman kami yang tahu bahwa apa yang ada di tangan si anak ini hal yang lebih berbahaya sebenarnya daripada yang di betul. tangan si bapak. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau ganja itu kalau rokok biasa itu yang dimasukkan ganja dengan tembakau gorila. Tapi kalau sudah rokok elektrik, segala jenis termasuk ganja jus. Tadi kan saya sempat bilang cairan ganja ya. Begitu ganja Iya, iya. dicairkan, dicampur blue safir, blue safir, sabu dicairkan bisa dimasukkan ke rokok elektrik. Jadi apa namanya pintu gerbangnya itu bukan pintu gerbang kecil lagi Pak, sudah pintu gerbang besar lagi untuk masuk ke dalam narkotika. Kemudian yang ini kita sharing ya Pak ya. Iya, iya. Kalau mengingat rokok elektrik, saya pernah menangani kasus. Kita berbagi mungkin di beberapa daerah lain tidak ditemukan, tapi ini untuk antisipasi saja jika memang Anda temukan di lingkungan Anda. Jadi bukan rokok, maaf, piting piting lampu, bola lampu. Kalau bola lampu kan ada dudukannya ya, bapak-bapak. Iya. Bapak kita berdudukan bola lampu itu oleh saya nggak tahu anak-anak belajar di mana, tapi saya pernah nonton ternyata di YouTube itu diajarkan, di YouTube diajarkan cara membuat Oh my God. alat hisap atau membuat rokok elektrik dari piting lampu. Jadi piting lampu itu dudukan lampu Oh itu my God. dimodif sedemikian sehingga bisa dijadikan alat hisap. Itu terjadi saya pernah menangani kasusnya anak-anak sekolah dasar SD, kelas 5 SD. Kasusnya pernah. Dan itu di sebuah kota, bukan kota besar. Saat ditanya dapat dari mana ilmunya, ternyata itu diberikan oleh pedagang keliling yang biasa menjual dagangan di sekitar sekolah. Jadi ya, dia jualan mainan, ini pedagang ini jual mainan, anak-anak itu suka main duduk-duduk di situ, diajarkan oleh si pedagang ini, kamu tak mau nggak? Saya ajarin cara buat ini. Diajarin, kemudian anak itu mencoba, ini mengajarin ke teman-temannya yang lain, dan segera ketahuan oleh gurunya, syukurnya segera ketahuan. Dan BNN masuk, mendirikan sosialisasi dan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kenapa? Jadi piting lampu itu saat dijadikan alat hisap, dia bisa berdampak atau efeknya itu seperti dia menggunakan jenis halusinogen efeknya. Karena di dalamnya adalah zat-zat kimia yang bikin seseorang menjadi halusinasi seperti itu. Jadi halusinasi lebih ke kayak depresan ya, bukan agresif, dia lebih ke depresan. Walaupun kadarnya kecil, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya narkoba itu semua berasal dari hal-hal yang kecil, sedikit, semua berasal dari hal-hal yang sedikit. Awalnya seperti itu, akhirnya menjadi ketagihan dan kecanduan. Demikian, Pak. Ya, iya. Ini sebuah malam yang betul-betul membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita tentang hal-hal yang tentang narkoba, tapi hal-hal yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Saya Iya. pribadi malam hari ini banyak hal-hal baru yang saya dengar, termasuk yang narkoba dari rendaman pembalut Iya, wanita, tadi kita bahas ya mungkin yang lain balon, mungkin belum iya, dengar, balon belum lampu dengar. itu Iya. betul. Jadi Iya, ya mungkin bisa diulang Bu bisa yang diulang ya. rendaman pembalut itu. Jadi Itu hal yang baru bagi mungkin saya. pernah dengar di media televisi ada kasus orang mabok dengan rendaman pembalut. Itu bukan mitos, itu bukan gosip, itu kisah nyata, itu kejadian nyata dan kasusnya terjadi di tempat saya bertugas saat ini di Kabupaten Karawang pernah terjadi, kemudian di beberapa daerah di Jawa. Jadi beberapa anak muda yang mungkin sudah bosan atau karena susah beli obat-obatan tidak ada uang, akhirnya dia menggunakan rendaman pembalut. Jadi pembalut itu yang sudah dipakai sama dia direndam, dimasak kemudian dikonsumsi atau diminum. Akhirnya jadi teler, mabok, mabok. Apakah itu masuk narkotika? Jujur BNN bisa bilang dalam undang-undang kita itu tidak masuk narkotika.
Tidak ada undang-undang kita mengandung tentang itu masuk narkotika, tapi itu masuk ke undang-undang kesehatan, merusak kesehatan. Tapi apakah BNN lepas tangan? Tidak, tetap kami membina anak-anak tersebut karena apa? Apa yang telah mereka lakukan itu adalah langkah awal mereka untuk mencoba narkotika lainnya yang ada dalam peraturan undang-undang narkotika. Jadi tetap diberikan pembinaan. Jadi BNN itu bukan berarti kalau misalnya ya bukan karena BNN nggak, itu karena membalut urusan dia, bukan. Tapi tetap kita akan bina. Jadi sebenarnya lebih bukan kepada masalah narkotika, itu udah masalah kegangguan jiwa, udah tahu pembalut bekas dipakai, direndam, dimasak, terus diminum untuk mabuk itu kan sudah tidak masuk akal. Malahan kemarin waktu setahun yang lalu, waktu itu saya pernah turun ke sebuah desa, rupanya di desa itu lebih mengerikan lagi, Pak. Popok bayi, Pak. Popok bayi ya digituin juga, dicoba saja sama mereka. Teler, Pak. Ya, Wah, mati. Jadi ada yang meninggal. Ya, Bu, meninggal satu, yang satunya mabok, kayak apa istilah mereka tuh, keracunan katanya. Ya iya, kenapa? Iya, keracunan jadi ya. karena apa? Dalam pembalut dan dalam popok bayi itu sebenarnya yang terkandung bukan narkotika, tapi terkandung zat-zat yang racun. Itu kan semacam kayak kalau kita tuh bilangnya tuh apa ya? Pembersih WC itu loh, Pak. Yang untuk mensterilkan kan itu Ya, sebenarnya isian di dalamnya. Zat-zat seperti itu. Sama mereka dimasak, diminum ya, ada yang meninggal, ada yang akhirnya dibawa lari ke rumah sakit. Itu memang ada kasus-kasus seperti itu dan kita memang tidak habis pikir kok mereka masih berpikir mabok dengan cara yang tidak tidak dipikir akarnya, tidak masuk akal ya. Termasuk yang kotoran sapi. Bapak bisa bayangkan sapi baru keluar tainya langsung diambil dimasukkan dalam kaleng. Terus habis itu kalau dia mau mabuk dia hirup. Dia buka kaleng dia hirup. Itu kan sebenarnya miris ya. Tapi kebanyakan dari mereka meniru. Jadi salah pergaulan, dia melihat ada yang seperti itu, kayaknya mereka fine-fine aja ditiru. Itu biasanya kasusnya terjadi di tempat-tempat yang masih banyak peternakan sapinya. Jadi di wilayah-wilayah yang biasanya jauh dari perkotaan. Kasus-kasus yang kotoran tai sapi. Demikian Pak Imran. iya. Luar biasa sekali malam ini banyak pengetahuan yang saya tahu, tambahan pengetahuan khususnya dari Ibu tentang narkoba. Tak terasa waktu kita juga sudah jam 10, Iya, sudah jam jam 10 malam ini 10 Pak. waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan bahkan ada teman-teman dari waktu Indonesia Timur ini di sana tentunya sudah jam 11. Jam 11 malam, alhamdulillah Iya. masih tetap Ada bersama Pak kita. Yandri juga, ada Pak Yandri, saudara dari Ibu, ada di Iya, panelis. Kak Yandri, apalagi Kak, apa kabar Kak? Kak Aan. Disapa Saya dulu manggilnya Kak deh. Aan. Iya, Kak Aan, apa kabar Kak? Lagi nggak monitor ya, Pak Yandri ya? Ya, Mungkin nggak monitor. suaranya Ini kecil beliau, sepertinya. beliau sahabat saya dari sahabat virtual sih. Sahabat Ketemu, virtual. ya ketemu langsung baru sekali. Oke. Sekali kebetulan beliau waktu sempat ke Makassar ketemunya sekali. Kami cerita lumayan lumayan banyak tentang pengembangan pendidikan secara virtual. Oke, saya pribadi ucapkan banyak terima kasih atas Sama-sama. kesediaan Ibu Anggita, Ya, seorang penyuluh narkoba yang mau berbagi secara virtual, secara video conference dengan kami guru-guru. Eh, Sekilas terlihat tadi partisipan ada sampai 60-an lebih, 61, 62 orang. Tapi yang bertahan sampai saat ini ada 52 iya. Sebenarnya gangguan partisipan. sinyal juga ya Pak ya, gangguan sinyal. Ada beberapa Betul, yang mengeluhkan gangguan sinyal. ada beberapa mengalami gangguan sinyal. Kami pun di Sulawesi Selatan ada beberapa daerah yang sementara pasca pemulihan bencana bahkan ada yang masih kebanjiran. Dan di sana sebenarnya banyak partisipan setia kami yang berasal dari daerah-daerah yang sementara ditimpa bencana, ditimpa ujian. Oke, sebelum menutup saya beri waktu kepada Ibu Anggita mungkin sekitar 1-2 menit untuk closing Baik, terima statement. kasih Pak Imran. Silakan Ibu. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat, teman-teman semuanya peserta kegiatan webinar malam ini.
saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih sudah diperbolehkan untuk sharing di sini dan membantu kami untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah bosan mendengarkan penyuluhan narkoba, karena sebenarnya penyuluhan narkoba bukan hanya tentang jenis dan dampak saja, bukan tentang penyalahguna, banyak hal-hal lain yang saya berharap sekali diberikan kesempatan oleh teman-teman semuanya, guru-guru semuanya untuk bisa berbagi di ruang-ruang virtual seperti ini. Karena kalau kita bicara pencegahannya, kita bicara tentang rehabilitasinya juga banyak sekali ilmu-ilmu yang saya harapkan bisa saya bagi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi di lain kesempatan kalau misalnya teman-teman dari komunitas lain yang ingin mengadakan sosialisasi tentang narkoba, saya siap dan juga tidak hanya saya kami di BNN kita punya ada banyak tim penyuluh narkoba, ahli pertama, kami tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalaupun saya tidak ada waktu atau saya tidak sempat, masih ada teman-teman penyuluh saya lainnya yang juga sama-sama lebih jago malahan dari saya untuk bisa memberikan sosialisasi narkoba. Silahkan menghubungi saya, nanti akan saya hubungkan dengan penyuluh narkoba lainnya karena tempat-tempat seperti inilah kami bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Itu saja, Pak. Iya, saya rasa itu untuk closing statement dari Ibu, kami kirim salam untuk para penyuluh narkoba, pejuang narkoba Indonesia, Terima pejuang kasih, Pak. pemberantas narkoba Indonesia, khususnya kepada lembaga BNN. Saya pribadi sebagai orang tua sebenarnya untuk melindungi anak-anak sendiri, Betul. itu tentunya berharap banyak ada sumbangsi dari BNN, karena kami pun di sekolah tidak bisa bergerak sendiri untuk menjaga generasi muda dari terpapar bahaya narkoba ini. Ya, dan ada satu materi yang menarik juga sebenarnya, mungkin lain Ya, kali Bu. kita agendakan mengenai pembentukan penggiat atau relawan anti narkoba di sekolah. Kalau memang diminta waktunya nanti kita akan buat Zoom meeting event Wow. kayak gini. Nah, Saya undang beberapa rekan saya yang memang sudah ahli dalam membentuk penggiat atau relawan. Ada dari Jogja, ada yang dari kita tersebar di Indonesia. Dan rata-rata kita punya keahlian atau spesialis masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya Bu bikin iya, penggiat dong, kita share tentang bagaimana membentuk penggiat sehingga bisa berkontribusi secara lokal di daerah di sekolah maupun secara daerah. Saya akan hubungkan dengan penyuluh yang ahli di bidang itu. Jadi kalau penggiat relawan ini kan penting ya Pak ya di sekolah-sekolah kalau bisa sudah punya tim-tim seperti betul. itu. Iya. Nah, itu yang informasi itu yang sebenarnya kami nanti juga, karena Iya, untuk korupsi kan sudah ada betul, korupsi. Nah, ini narkoba yang sama bahayanya dengan korupsi, bahkan mungkin lebih berbahaya. Eh, itu perlu juga untuk disentuh sekolah-sekolah kami di seluruh penjuru Nusantara, apalagi eh, posisi BNN ini tidak sampai ke kecamatan, tidak betul sampai ke sekali. kota-kota Iya, kecil. Jadi mungkin penggiat-penggiat eh, yang peduli dengan bahaya narkoba ini yang perlu turun sampai ke daerah-daerah terkecil di seluruh penjuru silakan Nusantara. diagendakan saja Pak, nanti dihubungi saya, mau materi tentang itu silakan. Nanti saya akan panggilkan teman saya yang memang sudah biasa membentuk di Jogja, karena di Jogja itu relawan atau penggiatnya itu hebat sekali di sekolah-sekolah. Mungkin ada orang Jogja di sini, itu dia bahkan sudah punya komunitas. Kita akan belajar, saya juga belajar dari dia, karena saya belajar bagaimana membentuk relawan-relawan yang bergerak dengan sangat baik. Kalau mau silakan diagendakan. Iya, Kami sangat menunggu sekali undangannya. siap-siap. Iya, Nanti akan ada komunikasi lanjut siap, terkait penggiat anti narkoba ini. betul, iya, Saya pribadi dan tentunya banyak teman di seluruh penjuru Nusantara ini sangat-sangat antusias mendengar istilah penggiat anti narkoba yang masuk sampai ke sekolah-sekolah. siap, Tentunya akan iya Pak. kami nantikan. Baik, saya rasa itu kegiatan kita malam hari ini. Saya sebagai host pengganti Ibu Ika Yuvia, kemudian tadi sudah sempat masuk tapi masih terkendala audio dan mungkin beliau masih kelelahan setelah dapat macet yang mendadak tiba-tiba sepulang dari lokasi kerja.
Jadi inilah kondisi ketika kegiatan online dilaksanakan. Kami saling membackup. Jadi tidak semuanya di atas kertas itu berjalan mulus. Jadi terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman afiliasi, Pak Adrian, Ibu Karolin tadi agak susah saya angkat, Ibu Karolin Mogar dari GSOC. Ada juga Ibu Atrin ini 2 kali keluar. Terima kasih sudah bergabung, Ibu Harti Hali, rekan-rekan Ibu Yunika, Pak Yandri, khususnya Pak Yandri yang mengontak saya untuk pemateri luar biasa ini. Terima kasih banyak. Ini materinya saya share ke siapa ya, Pak Imran ya? Materi saya. Boleh ke saya Nanti nanti saya japri aja ya, saya WA ya Pak ya. Siap Bu, siap. Siap. Ya, nanti di japri saja. Oke. Ibu Umi masih segar enggak di malam? Masih online enggak? Pasti sih. Masih ya, terima kasih telah menemani room Webex PSMK-nya masih dia mendampingi setiap malam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami tutup kegiatan malam hari ini. Di stop recording ya. Siap Bu, siap. Oke. Terima kasih Bu Anggita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Iya. Oke, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.